Pov, Bima, aku senang sekali menyajikan makanan penuh cinta untuk Keke. Dia pasti senang dan akan betah bersamaku. Selama dia berada di desa ini, aku akan buat dia ingin tinggal di sini selamanya bersamaku. Jika waktunya tiba, akan aku utarakan rasa cinta aku kepadanya. Aku tidak mau terburu-buru yang akan membuatnya tidak nyaman. Gadis kota ini membuat aku merasa bahagia dan berbunga-bunga. Tok tok tok. Kay, Kay, panggilku di depan pintu. Tidak lama kemudian pintu dibuka. Keke berdiri di ambang pintu dengan senyuman yang selalu membuat aku ingin menatapnya. Kak Bima, sapa Keke. Ayo, kita makan. Ajakku sambil memperlihatkan isi nampan yang aku bawa. Wah, enak nih. Kita makan di ruang tengah atau di ruang tamu, Kak? Tanya Keke kepada aku. Aku tidak mungkin membawa Keke ke ruang tengah karena dekat dengan kamar mayat Mang Jaka. Mungkin Keke masih malu kalau kami makan di kamar berdua. Biarlah aku turuti aja maunya. Aku tidak mau membuatnya tidak nyaman di dekatku. Di ruang tamu aja yuk, kataku dan kami melangkah ke ruang tamu. Rumah ini besar sekali, Kak Bima. Kalau aku jalan sendiri bisa tersesat, ucap Keke sambil melangkah di sampingku. Rumah ini dibangun orang tuaku untuk acara penting keluarga dan menenangkan diri dari keramaian. Makanya hanya rumah ini saja yang ada di balik danau ini, ucapku menjelaskan. Ayo, kita duduk dan makan, sambungku sambil meletakkan nampan di atas meja. Dari baunya enak nih. Keke mencium aroma mie instan yang aku masak. Ini khusus untukmu, Keke, ucapku dengan perasaan cinta. Keke membalas dengan senyuman sambil menyantap makanan di depannya. Enak kah? Kata Keke. Kalau kamu mau, aku bisa membuatkannya setiap hari untukmu, Keke. Betul Kak? Aku suka mendengarnya, jawab Keke dengan polos. Apakah dia tidak menyadari perasaanku kepadanya? Aku sudah memberikan perhatian lebih. Sekilas aku teringat Pak Kades. Bagaimana mungkin dia menaruh curiga kepada gadis lugu dan lucu di depanku ini? Wajah cantiknya tidak memperlihatkan seorang pembunuh. Begitu juga dengan Angga. Dia laki-laki baik dan hanya menjaga adiknya saja. Ayo, makan kah? Kata Keke, karena aku terpana melihat wajah cantiknya yang sedang lahap makan. Oh, ya, jawabku dan menyantap makanan di depanku. Andaikan kami selalu ditakdirkan bersama, aku akan menjaganya dan memperlakukannya dengan baik. Itu pun kalau Keke menerima aku dengan tulus. Namun kalau seandainya apa yang dikatakan Bu Iya tentang penolakan cintaku, apakah aku sanggup memperlakukan Keke seperti Bang Jaka memperlakukan Nirani? Aku tidak yakin, karena aku mencintainya dengan tulus. Malam ini malam yang sangat indah bagiku. Aku bersama gadis yang aku cintai menikmati malam semakin larut, meskipun udara dingin dan hujan lebat. Kak Bima, kok bau anjir ya? Kata Keke setelah makanan habis karena aroma makanan udah hilang. Aku mengendus-endus udara sekitar. Benar kata Keke, ada bau anjir darah. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bangkit berdiri dan memeriksa ruang tamu ini. Aku membungkukkan badan, melihat ke lantai. Astaga, ada 2 mayat anak buah ayahku di bawah dekat kaki Keke. Awas Keke, ucapku sambil menarik tangan Keke agar menjauhi kursi kamu. Ada apa kak? Tanya Keke terkejut. Aku menarik salah satu mayat itu agar terlihat. Darah menyelimuti leher dan punggungnya. Ini seperti bekas tusuk. Sontak, Keke berteriak histeris melihat mayat itu. Tenang Keke, tenang, ucapku sambil memeluk Keke. Badan Keke gemetar, dia ketakutan. Darah, ada darah Kak Bima, aku takut. Keke tidak bisa mengontrol dirinya. Dia masih kelihatan shock dengan apa yang dilihat di depan matanya. Sebentar, aku mau menghubungi ayahku. Aku melepaskan pelukan dan mengeluarkan ponsel dari saku celana. Aku lihat wajah Keke tegang, menatap kedua mayat di dekat kursi. Dia terdiam mematung. Ada apa kamu menghubungi ayah malam-malam begini lagi? Tanya ayah di ponsel. Suara ayah terdengar terbangun dari tidur nyenyak. Ayah, 2 orang anak buah ayah terbunuh, jawabku.
Apa? Siapa pelakunya? Ayah sangat terkejut dan bersuara lantang. Aku tidak tahu ya. Tadi aku sedang makan sama Keke. Tiba-tiba mayat itu sudah berada di bawah kursi tamu. Jelas kok. Tunggu di sana. Ayah akan segera datang. Aku harus memeriksa di kamar mayat Bang Jaka. Jika ada penyusup berhasil menghabisi 2 orang ini, pasti dia berada dan memeriksa rumah ini. Aku takut penyusup itu melihat Bu Iya dan mayat Bang Jaka. Proses pembangkitan mayat Bang Jaka belum sempurna dan tidak bisa diganggu. Keke, ayo balik ke kamarmu. Aku takut pembunuh itu akan membahayakanmu juga. Ajakku menarik tangan Keke menuju kamar. Tapi kak, aku takut sekali. Jawab Keke gugup. Kunci pintu kamar dan jangan keluar kecuali aku yang meminta. Ucapku. Keke diam menuruti kata-kataku. Wajahnya masih terlihat shock. Matanya juga berembun ketakutan. Kunci pintunya. Titahku kepada Keke sambil menutup pintu kamar dari luar. Iya kak, jawab Keke. Setelah aku pastikan Keke betul-betul mengunci pintu kamarnya, aku baru melangkah lagi menuju ruang tamu. Tapi sebelumnya, aku masuk kamarku mengambil senapan untuk berjaga-jaga. Aku membuka pintu utama melihat keluar. Hujan lebat dan gelap membuat pandangan tidak jelas. Aku menutup lagi pintu dan memeriksa setiap sudut ruangan tamu. Baru menuju ke kamar mayat Bang Jaka memastikan keadaan di sana. Penyusup itu pasti bukan orang sembarangan dan mungkin masih berada di rumah ini. Kenapa pintu kamar ini terbuka? Gumamku sendiri melihat pintu kamar mayat Bang Jaka terbuka. Perasaan aku tidak enak. Aku meletakkan jariku di pelatuk senapan untuk siap-siap menembakkan jika melihat penyusup itu. Aku masuk ke kamar. Dan aku terkejut melihat sedikit darah berceceran di lantai menuju ke box pendingin. Penutup box itu terbuka lebar. Tapi tidak aku jumpai Bu Iya melakukan ritual pembangkitan mayat Bang Jaka. Kemana ya Bu Iya? Seharusnya dia di sini. Aku takut penyusup itu membunuh Bu Iya juga. Aku mendekati box pendingin. Bu Iya? Teriakku melihat terbaring di dalam box dengan tangan dan kaki terikat. Mulutnya juga disumpal. Yang membuat mata aku tidak berkedip. Badan Bu Iya kaku seperti mayat. Apakah Bu Iya udah mati? Aku memeriksa denyut nadi Bu Iya. Benar yang aku cemaskan. Bu Iya udah tidak bernyawa. Kaki dan tangannya terluka. Tapi kenapa tidak ada darah membasahi dekat luka tersebut? Aneh. Namun yang membuat aku cemas dan ngeri, aku tidak menemukan mayat Bang Jaka. Enggak. Ayo kita naik sampan meninggalkan rumah itu. Ajak aku kepada Geni sambil membuka ikatan tali sampan yang terikat di kayu tertancap di tepi danau. Tapi kak, hujan lebat. Aku takut kita tenggelam di danau itu. Jawab Geni ragu. Tubuhnya gemetar basah kuyup. Tenang, ada aku. Jawabku. Aku tidak bisa berenang kak, aku takut. Cepat kita tinggalkan rumah ini. Kamu mau mati di tangan mayat hidup itu? Suaraku lantang. Bagaimana Keke? Katamu Keke ada di rumah itu kak? Keke bisa jaga diri. Yang penting kamu jauh dari rumah itu dan sembunyi. Iya kak, jawab Geni gugup. Kami naik sampan kecil itu menyeberangi danau. Hujan lebat dan angin kencang menghalangi arah kayuku. Aku terus berusaha meskipun resikonya kami jatuh ke danau karena angin kencang. Pegang yang erat Geni. Teriakku terus berusaha mengayuh sampan. Geni berpegang di papan tempat duduknya. Baju putih, tidak berlengan, udah basah dan dia gemetar kedinginan. Sedikit lagi kita sampai kak, kata Geni menunjuk ke depan. Danau ini tidak begitu luas. Saat aku menyeberangi sendiri tadinya tidak begitu sulit karena angin tidak sekencang sekarang. Namun sekarang aku berdua dengan Geni. Dia tidak bisa berenang. Dan aku tetap berusaha melindunginya. Dan akhirnya kami pun sampai di seberang danau dengan selamat. Aku turun dari sampan secepatnya sambil mengeluarkan tangan ingin membantu Geni. Ayo Geni, ucapku. Tetap mengelurkan tangan, kakiku di tepi danau membelakangi daratan. Kak, ada yang datang, ucap Geni menunjuk ke arah belakangku. Aku melihat ke belakang. Tidak jauh dari kami ada sekitar 10 orang berkuda
dan sebuah mobil semakin mendekat. Dari mobilnya aku tahu itu Pak Guntur. Orang-orang berkuda itu pasti anak buahnya. Angga dan Geni pun terkejut melihat Guntur dan beberapa anak buahnya udah berada tidak jauh dari belakang mereka. Hujan lebat dan gelap malam membuat pandangan tidak jelas. Goyangan cahaya senter dari anak buah Guntur mencoba mengejar keberadaan Angga dan Geni. "Cepat Geni!" teriak Angga mengeluarkan tangan. Iya kak, jawab Geni menerima uluran tangan Angga dan keluar secepatnya dari sampan. Mereka berlari ke arah kanan menyusuri tepian danau, berpegangan tangan agar tidak terpisah. Angga terus mencoba melindungi kekasihnya dari Guntur dan orang-orangnya. Darah di lengan Geni udah bersih disapu hujan, meski perih namun rasa takut terus lebih besar menyelimuti raga hingga tidak bercelah. "Kejar mereka!" teriak Guntur pada anak buahnya yang berkuda. Kuda berpacu mengejar Angga dan Geni. Langkah kaki berlari segera terkalahkan oleh larinya kuda dan mesin mobil Guntur. Cahaya senter terus menari-nari di kegelapan ikut mengejar Angga dan Geni. "Habisi mereka!" teriak Guntur mengalah karena suara hujan. Kuda terus dipacu mengejar Geni dan Angga. Marah besar sudah tercampur di wajah Guntur mengingat putranya mati. "Mereka semakin mendekat, Kak," kata Geni melihat ke belakang sesaat. "Terus berlari," jawab Angga tanpa menghiraukan lebatnya hujan. Geni pun tersandung batu dan terjatuh. Tangannya terlepas dari Angga. "Geni!" teriak Angga. Setelah beberapa langkah di depan Geni, melihat banyaknya anak buah Guntur berkuda mengejar mereka, Angga langsung berlari menarik tangan Geni agar berlari lagi. "Kakiku sakit, Kak," ucap Geni berlari dengan kaki pincang. "Sial, apa yang harus aku lakukan? Mereka semakin mendekat lagi," ucap Angga di hati. "Jangan tinggalkan aku, Kak, aku takut," tangis Geni berusaha lari meskipun kakinya sakit. Karena tidak memungkinkan lari dengan arah lurus, Angga mengambil arah ke samping kanan memasuki pohon-pohon rimbun dan semak-semak. Anak buah Guntur yang berkuda terus mengejar mereka. Namun Guntur yang mengendarai mobil tidak bisa mengejar, karena tidak ada jalan untuk mobil. Guntur terpaksa menunggu di tepi danau melihat anak buahnya memasuki salah-salah pohon rimbun dan semak-semak yang dilalui Angga dan Geni. "Siapa dia? Wajahnya tertutup sebuk. Apakah dia masih penduduk desa?" Gumam Guntur di dalam mobil. Guntur berpikir kalau orang yang diburunya sekarang adalah orang yang membunuh Jaka dan Baro. Karena tidak mungkin Jaka dan Baro saling membunuh. Baro orang kepercayaannya dan sudah lama mengabdi. Mendengar berita dari Bima, Guntur yakin ada penyusup yang mencoba menghancurkan bisnisnya. "Prof, Angga, cepat Geni, kita jangan sampai tertangkap," ucap kepada Geni. "Iya kak, kakiku sedikit sakit," jawab Geni berusaha lari. Melihat Geni rasanya tidak mungkin melanjutkan pelarian. Mereka pasti akan menemukan kami. Saat aku lihat ke belakang, mereka terus mengejar sambil menunggangi kuda. Aku harus membuat mereka berpencar. Hujan dan gelapnya malam sedikit memudahkan kami bersembunyi. "Ayo, ke sini." Aku menarik tangan Geni bersembunyi di balik salah satu pohon. Suara napas Geni pun terdengar di antara suara hujan. Ada rasa kasihan pada gadisku ini. "Buka bajumu," kata aku pada Geni. "Apa?" tanya Geni membulatkan matanya. "Buka bajumu." Suaraku lebih keras agar Geni mendengar jelas. "Tidak mau, kenapa aku harus buka baju?" ucap Geni membantah. Aku membuka jaketku. "Ini." Aku sadorkan jaketku ke Geni. "Untuk apa?" tanya Geni masih belum mengerti. "Kita harus membuat mereka berpencar agar aku bisa mengalahkan mereka satu persatu. Bajumu putih dan memudahkan mereka mengejar kita. Buka bajumu dan pakai jaket ini. Aku akan meletakkan bajumu di dekat semak-semak yang terlihat oleh mereka." "Iya kak," jawab Geni dan membuka bajunya. Aku membelakangi Geni karena aku tahu dia malu. "Ini bajunya kak," ucap Geni memberikan bajunya padaku. Sekarang Geni memakai jaketku meskipun hanya menutupi hingga sepertiga pahanya. Aku meletakkan baju putih Geni di atas semak-semak liar. Setelah itu kami berlari ke arah samping. "Itu mereka!" Terdengar teriakan anak buah Guntur semakin dekat. Saat aku lihat ke belakang, ternyata aku berhasil. Mereka mendekati baju Geni yang di dekat semak-semak. Aku dan Geni terus berlari hingga mereka tidak mengikuti kami lagi.
Itu dia, kata seorang anak buah Pak Guntur menunjuk baju Kenny. Kita berhasil, Kak, ucap Kenny berhenti sesaat. Jangan berhenti, cepat terus berlari, ajak aku ke Kenny. Kami terus berlari menyusuri kegelapan malam. Saat dirasa sudah sedikit jauh dan merasa tidak terlihat di belakang kami, aku menghentikan kaki istirahat sejenak. Ayo kita duduk di bawah pohon itu. Aku menunjuk sebuah pohon yang tidak jauh dari kami berdiri. Capeknya, ucap Kenny setelah merasa lega duduk di bawah pohon yang aku tunjuk. Seharusnya kamu tidak kesini, ucapku kepada Kenny. Tapi kan aku menyusul kamu, Kak, jawab Kenny. Kamu lihat, kamu membahayakan diri, ucapku sedikit lantang. Kenny menangis mendengar kata-kataku. Aku merasa bersalah dengan gadis yang aku cintai ini. Jangan menangis, aku hanya mencemaskanmu, kataku pelan sambil memeluknya. Aku tidak tahu kalau dosa itu berbahaya, kata Kenny di sela tangis. Aku melepaskan pelukan dan menatap Kenny. Aku dan Keke punya satu tujuan ke sini. Jangan tanya, karena aku tidak mau melibatkanmu, jelasku. Kalau kamu cerita dari awal, mungkin aku tidak akan memberi kejutan atas kedatanganku. Bukankah besok hari ulang tahunmu, Kangga? Aku juga salah. Kalau aku cerita ke Kenny, mungkin ini tidak akan terjadi. Namun ini rahasia keluarga. Aku tidak mau melibatkan siapapun dalam aksi balas dendam ini. Aku juga tidak mungkin jujur ke Kenny, karena ini rencana kejahatan.